Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuka penelitian atau mewawancarai dari beberapa teman kita, yaitu tentang dampak psikologis di era digital terhadap perilaku mahasiswa, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang terdapat mata kuliah psikologis digital kependidikan dengan dosen pengampu Dr. Hades Hari Sudarto Marsjuno, MPD, yaitu dari kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Delva Febrianti. Yang kedua ada Ayu Wandira. Ketiga Reza Dwi Permatasari. 4 Agrat Lopia Tumbulan. Keenam Devi Krisnawati Simamora. Ketujuh ada Esther Angelia Sipahuta. Baik, yang pertama kita akan mewawancarai salah satu teman kita, yaitu Putri Dwi Fadila. Nah, menurut Putri, apa saja dampak positif era digital terhadap perilaku mahasiswa? Menurut saya, dampak positif era digital pada perilaku mahasiswa pada saat ini itu bisa kita lihat dari masa sekarang yang masih dalam keadaan pandemi, saat mahasiswa itu melakukan pembelajaran daring atau secara online. Jadi secara tidak langsung itu membuat mahasiswa menjadi aktif dengan memahami materi secara otodidak. Misalnya pada saat pembelajaran mata kuliah secara online itu, salah satu dosen itu memberikan kita materi dengan judul materi, dengan mahasiswa ini mencari materi tersebut, mengembangkan judul tersebut secara mandiri, setelah itu dipresentasikan secara mandiri. Nah, menurut Putri, bagaimana sih dampak negatifnya dari era digital terhadap perilaku mahasiswa ini? Dampak negatifnya itu salah satunya itu bisa membuat mahasiswa terbiasa dengan kemudahan-kemudahan internet, dengan mereka itu berpikir bahwa mereka bisa mencari sendiri dengan kemudahan internet tersebut. Jadi mereka kurang berproses dalam memahami materi. Baik, terima kasih kepada Putri atas pendapat dari wawancaranya. Kita akan mewawancarai salah satu teman kita juga yang bernama Reza Dwi Permatasari. Nah, menurut Reza, apa penyebab mahasiswa lebih senantiasa menggunakan internet? Karena internet memudahkan mahasiswa untuk mencari berbagai informasi, dan internet sudah banyak aplikasi dan website yang telah diakses, karena menyediakan buku yang lengkap sehingga dapat mengurangi budget. Sedangkan kalau dari buku langsung membuat mahasiswa menjadi malas mencari materi, kayak jenuh gitu kalau sudah baca buku. Nah, menurut Reza juga, bagaimana sih solusinya dalam permasalahan ini? Penerbit buku bisa berkreasi lagi agar mencetak buku yang lebih menarik mahasiswa supaya dapat dibaca dan lebih lengkap lagi. Mungkin mahasiswa bisa diarahkan membeli buku yang mahal karena menurut kalau sudah membeli buku yang mahal, sayang rasanya jika tidak dibaca. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh saudara Reza. Saya ucapkan terima kasih. Nah, baik, yang ketiga kita akan mewawancarai salah satu teman kita juga yang bernama Esther Angelia Sipahuta. Nah, menurut Esther, bagaimana sih dampak negatif era digital terhadap perilaku mahasiswa ini? Dampak negatifnya, mahasiswa kecanduan bermain gadget, contohnya bermain game, menonton TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya, sehingga mahasiswa malas untuk belajar. Menurut Esther juga, bagaimana sih penyebab era digital ini terhadap perilaku mahasiswa ini? Karena menurut mahasiswa sekarang, bermain gadget itu sambil rebahan lebih menarik daripada belajar. Menurut Esther juga, bagaimana sih solusi era digital ini terhadap perilaku mahasiswa ini? Solusinya dengan cara mencari aktivitas dengan yang lebih bermanfaat. Contohnya memberes-bereskan kosan, berolahraga, mengikuti organisasi, sehingga waktu kita ini terisi dengan
hal-hal yang bermanfaat. Baik, mungkin hanya itu saja pertanyaan untuk saudara Esther. Saya ucapkan terima kasih. Apakah boleh minta waktu sebentar? Oh, boleh. Baik, kita akan mewawancarai salah satu teman kita juga, yaitu Perkenalkan, nama saya Agri Lopet Antulion. nah di sini saya akan menanyai Agret, yaitu pertanyaannya, menurut Agret apa sih dampak era digital tertentu terhadap perilaku mahasiswa? Menurut pendapat saya, dan saya sudah melihat beberapa mahasiswa sekarang ini banyak lebih mementingkan HP-nya. Seperti contoh, dia tidak peduli lagi sama lingkungan sekitarnya pada saat dia berkumpul dengan keluarga atau dengan teman-temannya. Dia itu terlalu fokus bermain HP, dia tidak tertarik lagi untuk mengobrol, dan seperti dia tuh selalu melihat HP-nya saja seperti itu. Dan contoh lainnya seperti kayak mahasiswa itu pada saat makan pun dia bermain HP, dan orang yang melihat itu pasti tidak suka tentunya kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat disampaikan oleh saudara Agret. Terima kasih atas wawancaranya. Sama. Dan hasil dari penelitian kelompok kami ucapkan Terima kasih.